Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin membahas mengenai eh, saya bilang bocornya, ya, nik dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang kemudian mengakibatkan informasi mengenai beliau di aplikasi Peduli Lindungi bisa diakses. Oke, ya. Di sini saya bisa tunjukkan bagaimana antara kementerian satu dan kementerian yang lain saling melempar dan kemudian saling mencoba menjelaskan, berlomba mencoba menjelaskan. Bahkan di Kemenkes saja itu biasanya kita tahu Kemenkes di situ kalau ada apapun mengenai terkait dengan COVID, hanya ada satu orang yang selalu menjelaskan, yaitu siapa? Dr. Reisa Broto, ya kan? Selalu dia menjelaskan, selalu dia menjelaskan. Jadi udah dipercaya Kemenkes. Saya pikir Kemenkes strukturnya udah bagus nih. Tapi ternyata dalam kasus yang berkaitan dengan data presiden ini, menterinya ikut nongol menjelaskan. Kemudian jubir vaksin, yaitu siapa namanya, Dokter Siti Nadia something, maaf ya nggak lengkap saya tahunya, tapi itu nanti saya bisa bacakan. Di jubirnya vaksin ikut bicara. Kemudian kepala data dan informasi, kalau nggak salah dia jabatannya siapa itu, nanti saya juga bisa sebut namanya, ikut bicara dengan topik yang sama. Ini jadi di kementerian aja jor-joran semua ingin berbicara. Saya jadi bilang, ini kenapa sekarang kementerian jadi berlomba gini, kerjaannya jadi tidak rapi kayak yang biasanya, gitulah. Kenapa ini terjadi? Karena ada kepanikan, ya. Begitu pula mengenai tertangkapnya 4 orang yang diduga menyalahgunakan ya aksesnya. Di sini ada kesan juga yang terburu-buru dan kemudian ada case hole saya bilang, ataupun celah dalam kasus yang masih tidak menyambung ya terhadap kasus ini. Terkesan dari kepolisian mungkin akan sekedar jadi hanya mengangkat informasi agar masyarakat tenang bahwa ada yang sudah diambil tindakan, tetapi ada yang tidak jelas di sini. Nanti saya akan ungkapkan ya, termasuk mengenai penjelasan dari Kemkominfo yang menjelaskan itu siapa namanya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemkominfo ya. Saya nggak menyebut nama karena saya bukan ke orangnya, tetapi saya ke direktoratnya ya. Di situ mengutarakan bahwa ini bukan kebocoran katanya, begitu loh ya. Di kasus itu diceritakan di situ. Nah, sekarang saya urai satu-satu. Kalau ini dibilang bukan kebocoran, sampai ada nik presiden kita itu bisa diakses oleh masyarakat, berarti ini ada yang bocor. Jadi tetap ini sebetulnya suatu kebocoran. Namun kebocorannya bolehlah kalau tidak diakui di aplikasi Peduli Lindungi, ya, karena itu ada suatu memang dianggap fasilitas katanya buat masyarakat agar bisa mengakses. Harusnya sebagai kementerian yang urusan sama penerangan ya, Dirjen Informasi dan Komunikasi menyatakan bahwa ini ada informasi yang tidak patut yang bocor kepada masyarakat, tetapi bukan dari Peduli Lindungi, bukan langsung menutup bahwa ini bukan kebocoran. Enggak, ada yang bocor, tinggal perlu dicari ketahui dari mana informasi ini itu bisa dia peroleh. Oke? Nah, saya lanjut ya. Kemudian diutarakan bahwa ini bukan kebocoran. Yang ngomong siapa? Dirjennya loh. Langsung. Tetapi saya buka situsnya Kemkominfo. Oke, di halaman depan saya lihat, saya cari mana informasi yang menyatakan bahwa ini bukan kebocoran. Ternyata nggak ada. Dan dari sini mulai saya lihat ternyata situsnya Kemkominfo itu ribet. Sebagai kementerian yang ngurusin informasi penjelasan kepada masyarakat, ini datanya ini tidak terstruktur dengan rapi. Hanya sekedar pengen menayangkan semuanya informasi bergerak, bergoyang gitu kan. Ya.
Tetapi ini secara media ini adalah informasi yang strukturnya malah membingungkan. Kenapa saya bilang membingungkan? Dari situs yang dari informasi yang segini gede, ya, informasi segini banyak nih, saya kasih lihat nanti dulu, saya X nih. Oke. Ya, saya bisa mendapatkan dari layar depan informasi yang bisa berganti-ganti, scrolling, kemudian di bawah juga scrolling, ini banyak, ini scrolling, ini banyak, aduh banyak. Tetapi tidak ada informasi yang menjelaskan mengenai hal yang highlight di masyarakat. Oke, padahal harusnya sebagai sistem penerangan dan ibaratnya memimpin juga ataupun memantau media-media, kalau sedang Kominfo lagi dipanggil sana sini semuanya urusannya adalah tentang informasi yang Bapak Presiden ini, berarti itu kan yang hari-hari ini sedang highlight atau minggu ini sedang highlight, ya itu aja dibandingin ditampilkan weekly highlight atau apa di situ. Nah, karena media udah banyak sekali memanggil-manggil Kominfo. Ini dari yang di sini, apakah media banyak memanggil Kominfo? Nggak ada buktinya. Tetapi kalau yang soal kasus itu udah banyak. Nah, itu yang harus dijelaskan sama Kominfo dan kemudian jelaskan, sampaikan bahwa ini bukan satu kebocoran. Berani dong ngomong kayak gitu. Sejauh nggak berani, berarti Kominfo itu masih juga ragu antara yakin ini suatu kebocoran apa bukan. Oke, ya. Saya nanti rada-rada loncat-loncat, soalnya saya menjelaskan ini tanpa terstruktur loh. Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, saya rasa ini cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Pada saat saya dipanggil oleh TV One, kemudian di iNews juga saya udah menjelaskan, kalau nggak salah waktu itu saya juga menjelaskan ke El Sinta apa Pro 3 ini ya, RRI ya, kalau nggak salah Pro 3. Wah, udah di mana-mana deh saya dipanggil kan ya untuk kasus ini ya. Beberapa selalu ditanyanya itu, menurut Abah bagaimana, apa kelemahannya Peduli Lindungi, kemudian bisa dijelaskan nggak? Ya di TV juga ditanyakan. Ya saya ungkapkan dua. Sebetulnya itu bukan kebiasaan saya. Kalau Anda lihat di channel saya, setiap saat saya mengutarakan kesalahan atau permasalahan, selalu apa? Sepaket dengan solusinya. Mungkin bukan solusi yang benar, tetapi saya orangnya nggak mau hanya sekedar mengangkat masalah kalau saya tidak mampu memberikan kira-kira usulan bagaimana sebaiknya. Ini sama saja saya kayak yang lain-lain. Jadi kalau dia bilang ya itu mah nggak ada bedanya lah yang dibilang, anggaplah orang lebih mengerti telematika gitu ya. Nah harusnya kalau saya menggunakan suatu masalah, saya mampu menjelaskan. Penjelasannya adalah kayak gini. Ya permasalahannya gini, ya yang perlu dihindari begini, dan yang kemudian solusinya harus begini. Itu semua di penjelasan saya rata-rata kayak gitu. Nggak percaya, buka sendiri channel saya, baca sendiri, Anda lihat sendiri, gitu loh. Ya, kalau saya nggak bikin solusinya, berarti saya bilang bahwa itu sebetulnya tidak perlu ada informasi itu. Nah, kenapa saya tidak lakukan hal yang sama di TV One? Karena kalau saya menjelaskan, pasti nanti akhirnya karena saya mencoba mencari tahu solusinya seperti apa, kan nggak bisa cepat, permasalahannya banyak. Nah, kalau saya jelaskan nanti cuma sepotong sama TV One, kemudian biasa kan dipotong nanti karena dia kejar waktu, wajar namanya juga media. Saat saya masuk kemudian kepada kasus yang lain, berarti seolah-olah penjelasannya satu ini kurang lengkap. Gitu, akhirnya saya kasih lihat cuma informasi yang umum aja, ya, yang di TV One.